Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam sukacita. Sebab Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa. Dan biarlah melalui ibadah online ini setiap kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Biar kita mau tetapkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini sembah kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatiku. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk
Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Engkau segalanya, Engkau sumber kekuatan. Mari angkat hatimu dan sembah Dia, sembah Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak disembah, Dia Yesus yang sanggup. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur, mari bersyukur, bersyukur. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Dan Tuhan, Engkau selalu ada. Itu sebabnya kami tetapkan hati kami untuk percaya kepadamu. Karena kami tahu bahwa orang yang percaya dengan sungguh, orang yang tidak bimbang hatinya, yang sungguh-sungguh percaya akan melihat mujizat Tuhan. Dan hari ini kami percaya setiap kami akan mengalami mujizat. Itu sebabnya bangkitkan iman kami untuk tetap percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua terjadi karena anugerah Tuhan saja. Amin. Mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Wow. Semua bisa lebih semangat lagi buat Tuhan, amin. Katakan haleluya. Come on, let's sing. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalam, nyatakan, nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu.
hands, clap our hands for Jesus, for He is great. Come on. Nyatakan. Alive, in Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Sungguh lagi nyatakan semua. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan. Haleluya. Shalom NDC, mengawali bulan yang baru, berikut NDC News untuk Anda. Ibadah Raya Minggu 14 Juni akan dilangsungkan secara online mulai Minggu pukul 7 hingga Senin pukul 12 di YouTube channel NDC Ministry. Dan ibadah juga akan dilangsungkan secara estafet dari NDC Living Word, kemudian NDC Central Park, dan juga dari NDC Bewok. Tetaplah revive setiap hari melalui seluruh platform sosial media NDC atau melalui aplikasi NDC. Ikuti NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 16 dan NDC Kids at Home yang hadir setiap hari Minggu mulai pukul 9 di YouTube channel NDC Ministry. Dampingilah putra-putri Anda selama mengikuti NDC Kids at Home dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Pertemuan core dilakukan secara online agar Anda tetap terhubung dengan saudara seiman untuk saling menguatkan. Bagi saudara yang belum mengikuti core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry dari menu Giving. Atau dengan cara scan kode yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. NDC menyelenggarakan gerakan peduli kasih untuk memberkati lingkungan di mana NDC berada. Tahap pertama diadakan di wilayah NDC Prisma, dilanjutkan di wilayah NDC Greenfield, dan yang terakhir dilakukan di sekitar NDC Peak 2. Terima kasih kepada jemaat yang sudah berdonasi dan volunteer yang sudah berjerih lelah membantu persiapan dan distribusi paket ini. Bagi saudara yang ingin terlibat, dapat memberikan donasi melalui rekening BCA 704-030-8525 atas nama Nafiri Allah Diakonia atau dengan melakukan scan kode yang terdapat di layar dengan aplikasi yang tersedia. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus yang dilanjutkan dengan firman Tuhan. Tentunya saudara telah menyiapkan roti atau biskuit atau cracker dan anggur atau sirup atau teh untuk perjamuan kudus. Ikuti dengan seksama setiap arahan dari senior pastor Josia Abdi Saputra untuk kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus boleh diikuti oleh jemaat yang sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow, like, dan subscribe seluruh platform sosial media NDC. Siapkan catatan Anda untuk mencatat dan merenungkan kembali firman yang Anda terima hari ini. Selamat hari Minggu dan tetap berada di dalam rumah. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk menerima perjamuan kudus.
sama-sama katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari dimanapun saudara berada, berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Mari saudara sama-sama kita mau nyatakan dengan iman, ku hidup oleh anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu, terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, yes Jesus, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah kami meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Oh, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, rohku, amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Kita naikkan sebuah pujian, kuasa salib-Mu, dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus
yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari setiap kita yang siap untuk mengikuti perjamuan kudus, kita pegang roti kita bersama-sama. Dan mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita ke atas. Sambil sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya. Sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita nikmati persekutuan dengan tubuh Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah menanggung dosa kami atas tubuhmu. Tubuhmu dihancurkan, diremukkan bagi kami. Dan kami percaya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, yang sedang sakit, menderita kelemahan tubuh, yang percaya penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kita katakan bersama dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, segala penyakit kita sudah disembuhkan. Kami menerima kesembuhan dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sekarang mari kita siapkan cawan kita saudaraku. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan kita tinggi ke atas. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk sepanjang Via Dolorosa, darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku, darah mengalir. Ketika kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Terima kasih Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Mari semua jemaat bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan lewat darah yang tercurah, kami percaya dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, sehingga kami memiliki hidup yang kekal karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau seumur hidup kami, karena kami percaya Engkau sudah menyelamatkan setiap kami. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan berbicara kepada kami. Firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu membuat hidup kami lebih baik. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik, semuanya sehat, semuanya dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Itu berarti tema firman Tuhan yang akan kita bahas sudah baru, sudah berubah. Dan tema untuk bulan Juni ini adalah 911. Saya ulangi sekali lagi, tema kita sepanjang bulan Juni adalah 911. Saudara-saudara, ada seorang eksekutif, katakan namanya misalnya James. Hari itu James mengendarai mobil ke tempat kerjanya. Karena agak terlambat, maka dia mengemudikan lebih cepat dari yang seharusnya. Ketika dia berbelok, saudara-saudara, tiba-tiba ia melihat ada satu batu besar yang berada di tengah jalan. Dan ketika ia melihat batu itu, dia begitu kaget. Dan kemudian ia segera membelokkan mobilnya ke kanan. James kehilangan kendali atas mobil itu. Dan mobilnya kemudian keluar dari jalan dan langsung terjun ke danau yang berada tepat di sisi jalan. Saudara-saudara, terlepas dari upaya terbaiknya, mobil itu terjun ke danau dan mulai tenggelam, saudara-saudara. Dalam keadaan panik, saudara-saudara, James tidak bisa keluar dari mobil itu. Dan sebelum benar-benar mobil itu tenggelam sampai ke dalam dasarnya, saudara-saudara, James berusaha dengan segala macam cara. Tapi tidak berhasil. James berteriak dengan histeris. Ketika dia lelah melakukan itu, dia sekali lagi mencoba keluar dari dalam kendaraannya. Tetapi rupanya tekanan air di pintu menahan James. Dia nggak bisa keluar. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia duduk kembali dan mulai menangis. Mengetahui tidak ada harapan dan tidak ada yang datang untuk membantu. Dan tiba-tiba dalam keadaan gawat dan panik, ia ingat akan ponselnya. Dan dengan cepat ia mengeluarkan dari dalam tasnya. Dan kemudian dia segera memutar nomor 911. Nomor yang sangat terkenal sekali ketika orang sedang mengalami gawat darurat, 911. Singkat cerita, akhirnya dia mendapat pertolongan dari petugas yang segera datang ke tempat itu. Dan akhirnya James selamat dari kecelakaan maut. Saudara-saudara, sering ketika kita menonton film atau televisi, ketika seseorang dalam keadaan bahaya dan sangat ketakutan, maka orang tersebut akan menelpon 911. Apa yang kita akan lakukan
ketika kita berada dalam keadaan darurat atau emergensi. Seperti misalnya kita sakit yang cukup berat, kehilangan pekerjaan atau di PHK, terlilit masalah finansial dan lain sebagainya. Alamat mana atau nomor telepon berapa yang akan kita tuju, saudara-saudara? Firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 2 memberi petunjuk kepada kita. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara, kita memiliki Tuhan yang dapat kita andalkan dan percayai dalam segala kesesakan yang sedang kita alami saat ini. Sebagai penolong dalam keadaan darurat, Alkitab tadi berkata sangat terbukti. Hari ini jadikan Tuhan Yesus alamat pertama atau nomor telepon pertama yang kita hubungi seperti 911 ketika kita berada dalam keadaan darurat dan kita membutuhkan pertolongan. Hari ini kita akan membahas ada beberapa alasan yang sangat kuat mengapa kita dapat mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Ada 3 hal penting yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Yang pertama, God never slumber. Tuhan tidak pernah tidur. Saudara-saudara, Tuhan kita tidak pernah tidur. Dan Tuhan memang tidak membutuhkan tidur atau istirahat. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 2-3, mari kita lihat bersama-sama. Mazmur 121 ayat 2-3 dikatakan begini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Saya ulangi sekali lagi. Penjagamu tidak akan terlelap atau tertidur. Sadarkah saudara bahwa Tuhan tidak pernah tidur? Bahwa Tuhan kita selalu melihat kita setiap saat. Saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita tidur, saat kita bangun pagi, saat kita sedang ketakutan, saat kita sedang sendirian, saat kita terluka dalam hati kita, saat kita lemah, saat kita kecewa, atau saat apapun dalam hidup kita, Tuhan selalu memandang kita dan Tuhan tidak pernah tidur. Firman Tuhan dengan tegas tadi berkata, penjagamu tidak pernah terlelap, penjagamu tidak pernah tertidur. Ia selalu siap menolong kita saat kita dalam kesulitan. Saya pernah membaca di dalam surat kabar, saudara-saudara. Ada seorang suster yang memberikan obat tidur kepada bayi yang dijaganya. Dan berita ini benar-benar membuat geram para netizen, saudaraku. Mereka menjadi marah kepada suster, kok tega-teganya memberikan obat tidur kepada bayinya. Waktu ditanya oleh polisi, saudara-saudara, suster itu menjawab, karena ini bayi begitu agresif dan susah tidur. Sedangkan si suster, saudara-saudaraku, seringkali mengantuk. Dan kalau susternya tertidur, maka berbahaya sekali bagi sang bayi. Karena bisa bayinya kemana-mana, saudara-saudara. Akhirnya si suster kemudian mengambil inisiatif kasih obat tidur, saudara, kepada bayinya. Dan bayi itu tertidur. Saudara, suster yang jaga bayi juga bisa capek. Susternya bisa tertidur, saudaraku. Saya juga pernah membaca sebuah cerita bagaimana rumah pejabat yang dijaga oleh satpam yang cukup banyak. Tapi rumah pejabat itu, saudaraku, satu hari kebobolan. Maling masuk ke dalam rumah pejabat itu dan mengambil banyak barang berharga. Ketika diselidiki oleh polisi, kenapa bisa terjadi? Akhirnya ketahuan bahwa para hansip, para penjaga malam itu kecapean dan semuanya pada ketiduran. Saudara-saudara, kita melihat di sini, suster bisa ketiduran, penjaga yang menjaga rumah kita, rumah pejabat, rumah orang-orang kaya yang banyak penjaganya bisa ketiduran. Tetapi berita baiknya adalah Tuhan bisa diandalkan. Karena Tuhan tidak perlu tidur dan Tuhan tidak pernah terlelap, saudaraku. Hari ini mungkin seolah-olah kita sedang berjalan seorang diri. Rasanya nggak ada orang yang menemani kita. Rasanya nggak ada orang yang mau menolong kita. Dengar saya baik-baik. Kelihatannya saudara seorang diri. Namun di balik layar Tuhan sebenarnya tidak tinggal diam. Ia mengawasi kita. Tuhan menjaga kita.
Dan Tuhan tidak akan mengizinkan bahaya mengancam hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya apapun keadaan saudara, Tuhan adalah alamat pertama yang bisa kita hubungi. Dia bisa kita andalkan. Karena yang pertama, Tuhan tidak pernah tertidur. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan bisa kita andalkan? Karena God never late. Tuhan tidak pernah terlambat, saudara-saudara. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 11, ada satu kisah yang menarik. Yohanes pasal 11 ini mengkisahkan bahwa di sini Yesus dianggap datang terlambat. Mari kita lihat mulai ayat 5 sampai 6, kita baca dulu ayat 5 dan 6. Yohanes 11 ayat 5 sampai 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara perhatikan di sini. Dalam kisah ini kita melihat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi? Dan itu sebabnya saudara-saudara ketika kemudian Yesus menuju ke Betania, ke tempat Lazarus, maka di situ terlihat bahwa seakan-akan Yesus terlambat. Karena dikatakan Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari dikubur. Coba kita baca Yohanes 11 ayat 21. Yohanes 11 ayat 21 berkata begini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sebenarnya lewat ayat ini saudaraku, Marta ingin berkata, Yesus, Tuhan, engkau datang terlambat. Kalau engkau nggak datang terlambat, engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak mati. Jadi di sini kita melihat saudaraku, bahwa bagi manusia, bagi Marta, seakan-akan Yesus terlambat. Tapi sebenarnya bagi Tuhan, tidak ada istilah terlambat. Dan saya ingin tegaskan di sini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Memang benar Lazarus sudah mati dan dikuburkan 4 hari. Tetapi kita tahu bahwa di dalam kisah selanjutnya Yesus datang ke kubur Lazarus. Dan Yesus memerintahkan supaya batu yang menutup kubur itu dipinggirkan. Dan kemudian Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu bangkit dan keluar, saudaraku. Jadi saya percaya bahwa Yesus sengaja di sini dikatakan tadi 2 hari lagi tinggal di tempat dia. Sehingga ketika Yesus datang ke Betania, Yesus seakan-akan terlambat. Tapi saya ingin katakan Yesus, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Saudara mungkin merasa, Tuhan kenapa engkau terlambat? Tapi sebenarnya Tuhan tidak terlambat. Tuhan ingin membuat mujizat lebih besar dalam hidup saudara. Yesus tidak sekedar mau menyembuhkan Lazarus. Tapi Yesus mau membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Artinya apa? Yesus tidak terlambat. Tapi lewat kondisi itu, Yesus mau menyatakan kuasanya yang jauh lebih besar. Apapun keadaan kita hari ini, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk menolong saudara. Mungkin suami saudara mengalami sesuatu hari ini, saya tidak tahu. Atau istri saudara. Atau anak-anak saudara. Mungkin tentang kesehatan saudara, penyakit yang begitu parah. Atau kondisi bisnis dan keuangan saudara yang begitu parah. Apapun kondisi saudara. Jangan pernah dengar orang berkata, kondisimu sudah terlalu parah. Nggak bisa ditolong lagi. Nggak bisa dipulihkan lagi. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Kondisi apapun, percayalah hari ini adalah hari Tuhan menolong saudara. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dia alamat yang pertama. Dia nomor telepon yang pertama yang bisa saudara hubungi. Dan terimalah pertolongan dari Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan kita bisa andalkan? Yang ketiga, karena God never fail. Tuhan tidak pernah gagal. Orang hebat bisa gagal, orang pandai bisa gagal, pejabat hebat bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan bisa kita andalkan.
di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Mari kita lihat bersama-sama. Ayub 42 ayat 2 berkata begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal. Orang hebat bisa gagal, orang pandai bisa gagal. Saya teringat saudara-saudara, juara tinju yang sangat fenomenal namanya Mike Tyson. Saudara kenal Mike Tyson, orang bertanding sama dia aja, baru mau mulai bertarung saudara, ketemu di tengah. Orang ditatap oleh Mike Tyson aja, wajahnya langsung nunduk. Rasanya sudah kalah sebelum bertarung saudara. Dan Mike Tyson meng-KO lawan-lawannya ronde 1, ronde 2, ronde 3. Selalu menang, selalu menang. Saya ingat satu hari dia harus melawan seorang petinju yang tidak diunggulkan. Namanya James Buster Douglas. Nggak ada yang mengunggulkan petinju James Douglas ini menang, saudara. Semua orang pasti Mike Tyson mengalahkan dengan mudah. Tapi saudara tahu kan, Mike Tyson mengalami kegagalan. Mike Tyson kalah KO, saudara, melawan James Douglas ini. Orang hebat, petinju hebat, tapi gagal secara menyedihkan. Kalau saudara suka pergi ke restoran atau hobi belajar masak, saudara pasti kenal chef nomor 1 di dunia, namanya Gordon Ramsay. Satu hari dia muncul dalam acara cooking show di televisi. Bagaimana dia ngajarin cara memotong entah sayur, entah daging. Lucunya pada waktu Gordon Ramsay mengajari orang cara memotong, justru pada saat itu jarinya terpotong, saudara. Teriris dan mengeluarkan darah. Bayangkan, lagi ngajarin motong, kepotong tangannya. Artinya apa? Orang hebat masak pun, jago motong sayuran, bisa teriris tangannya. Beberapa waktu yang lalu pun kita mendengar berita bahwa satelit milik Indonesia yang dibuat dan diluncurkan oleh China gagal, saudaraku, karena satelitnya meledak, saudaraku, dan gagal dalam peluncurannya. Padahal sudah berulang kali melakukan peluncuran satelit, tapi gagal. Seringkali kita menganggap kita hebat. Mungkin saat ini ada saudara-saudara ibu rumah tangga yang sangat hebat dalam membuat kue. Wah, udah biasa, gampang bikin kue. Tapi satu saat tiba-tiba kuenya bantet, saudara, nggak berkembang, gagal. Mungkin saat ini ada dokter yang sedang mengikuti ibadah online ini. Saudara hebat mengobati orang, mengoperasi orang dan lain sebagainya. Tapi saya percaya, dokter-dokter yang hebat pernah gagal. Sales yang pandai berjualan, oh gampang jualan. Sales yang hebat pun pernah gagal. Intinya dengan kata lain, saudaraku, orang hebat, ahli dalam bidang apapun bisa mengalami kegagalan dalam hidupnya. Saya tidak tahu, mungkin saat ini saudara pun sedang terpuruk di titik yang paling rendah dalam hidup saudara. Saudara mengalami kegagalan demi kegagalan. Tidak ada hal yang baik sedikit pun yang saudara lihat. Rasanya tidak ada jalan keluar, saudara-saudara, untuk setiap hal yang saudara usahakan saat ini. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, ada satu pribadi, alamat pertama yang saudara bisa datangi ketika engkau sedang panik, berada dalam keadaan darurat. Dan alamat itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan kita tidak pernah gagal. Percayalah kepada Tuhan. Ia selalu punya cara untuk menolong kita. Kalau temanmu pejabat itu gagal, itu biasa karena dia manusia. Kalau temanmu bisnismen yang hebat itu gagal menolong saudara, itu biasa karena manusia bisa gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong saudara. Tuhan juga tidak pernah salah di dalam mengambil langkah-langkah untuk menolong kita dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Dan ingat, dan seandainya semua pintu sudah tertutup buat kita, Tuhan sanggup untuk membuka pintu yang lain bagi saudara dan saya. Karena dia tidak pernah gagal. Dia punya 1001 macam cara untuk menolong kita keluar dari krisis dan persoalan yang sedang kita hadapi. Hari ini, kalau saudara sedang menghadapi keadaan gawat darurat, saudara melihat tidak ada jalan keluar buat saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara, ada satu nomor telepon yang saudara bisa hubungi. 911 yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Namanya Tuhan Yesus Kristus.
Panggillah dia hari ini. Datanglah kepada dia. Karena dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Pada akhir firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saya ingin mengajak setiap saudara berdoa bersama dengan saya. Serahkanlah semua khawatirmu kepada Tuhan. Percayalah dia Tuhan yang bisa diandalkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah alamat yang pertama. Ketika kami takut dan khawatir, kami akan lari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kami Yesus Kristus bisa diandalkan. Tuhan kami tidak pernah tertidur. Tuhan kami tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Tuhan kami tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Dan Tuhan kami tidak pernah gagal untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa semua jemaat dalam pergumulan kami, persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi. Tolonglah umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan ekonomi Tuhan buka jalan. Sehingga ada jalan keluar yang bisa mereka dapatkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para bisnismen yang sedang bingung menjalankan bisnisnya. Tuhan membuka jalan. Sehingga para bisnismen juga bisa tahu caranya untuk mengatasi setiap masalah dalam bisnis mereka. Kami yakin apapun pergumulan kami, Tuhan adalah jawaban dan Tuhan menolong kami tidak pernah terlambat. Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Pada akhirnya kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bagi presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Tuhan berkati presiden kami, berikan kesehatan, khususnya berikan hikmat dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Supaya Indonesia bisa segera keluar dari pandemik ini Tuhan. Dan bisa pulih kembali. Juga ekonominya bisa segera pulih kembali. Tuhan menolong Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri doa kami, bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan oleh Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.